Diskominfo Papua, jembatan informasi menerangi Papua menuju masa depan cerah. Bersama kami Papua berkembang pesat. Diskominfo Papua. Salam jumpa, Kominfo kasih info, edisi Jumat 2 Agustus 2024 bersama saya, Irfan Tobing. Kominfo kasih info kali ini seputar fokus grup discussion BPS dengan Pemprov Papua, pengumpulan dan penginputan data sektoral SKPD, Susana Wanggai resmi dilantik sebagai penjabat Bupati Kepulauan Yapen, serta kunjungan kerja penjabat Gubernur Papua ke Kabupaten Sarmi. Jayapura 25 Juli 2024, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan fokus grup discussion yang bertujuan untuk menghimpun metadata dan merumuskan rekomendasi statistik guna meningkatkan kualitas data di Provinsi Papua. Kegiatan FGD dibuka dengan sambutan hangat dari penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Yan Derek Hegemur, yang didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina. Kegiatan FGD dibuka dengan sambutan hangat dari penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Derek Hegemur, yang didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina. Penjabat Sekda Papua Derek Hegemur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran semua pihak terkait dalam FGD ini. Derek juga menekankan pentingnya pengelolaan data statistik sektoral yang perlu kita himpun bersama dengan peningkatan implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Papua. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina juga menyampaikan pandangannya tentang BPS sebagai pembina data statistik di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. BPS terus berupaya memperkuat peran sebagai pembina data statistik. Harapannya melalui FGD ini dapat menghasilkan hal-hal yang luar biasa, saran atau masukan serta diskusi dari Bapak Ibu OPD dan rekan-rekan fungsional BPS dapat memperkaya pengetahuan dalam mewujudkan tata kelola data di tanah Papua yang sesuai dengan prinsip SDI. Sejalan dengan pelaksanaan FGD oleh Badan Pusat Statistik, Jumat 26 Juli 2024, bertempat di Aula Dinas Kominfo Provinsi Papua, Dinas Komunikasi dan Informatika, melaksanakan pengumpulan dan penginputan data sektoral SKPD pada platform Paitua Provinsi Papua, dengan melibatkan Pusat Data Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua sebagai narasumber. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, tata kelola data yang sesuai dengan Satu Data Indonesia dapat terwujud. Selanjutnya, penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun melantik penjabat Bupati Kepulauan Yapen Susana Dewijana Wanggai bertempat di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua pada Senin 29 Juli 2024. Dalam arahannya, Ridwan Rumasukun mengingatkan akan tugas pokok PJ Bupati untuk memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di Yapen, termasuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif dengan menggandeng Forkompinda setempat. Dengan tugas utama adalah memfasilitasi persiapan pemilihan sampai kepada pelantikan Bupati Kepulauan Yapen definitif. Tak ketinggalan menjaga netralitas ASN di daerah Yapen sebab penting sekali bagi ASN untuk tidak berpihak kepada salah satu calon kepala daerah. Sementara itu, Susana Wanggai menyatakan siap melaksanakan seluruh amanat yang diembankan kepadanya, termasuk menuntaskan program strategis nasional dalam menekan angka stunting, sukses PIN polio, serta penurunan angka kemiskinan. Ridwan Rumasukun apresiasi kinerja penjabat Bupati Sarmi, tangani program strategis nasional dan daerah diantaranya stunting,
inflasi serta kemiskinan ekstrim. Menurut Ridwan, dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, penjabat Bupati Sarmi dan jajaran dinilai sangat baik. Hal ini disampaikan Ridwan Rumah Sukun pada saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sarmi pada 30 Juli 2024. Sementara itu, penjabat Bupati Sarmi, Markus Mansnembra, pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Pemprov Papua terhadap pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya. Pihaknya akan memastikan seluruh program strategis nasional dan daerah akan tetap berjalan sesuai koridor, sampai dirinya resmi meletakkan jabatan. Dalam kunjungannya, penjabat Gubernur Papua meninjau gerakan Pasar Murah, menyalurkan bantuan dari BNPB, menyerahkan bantuan 4 unit VSAT sharing publik untuk SD Advent Segar Tor, SMKN 5 Bongo, SD Impres Armopa 7, dan SD YPK Keder. Menyerahkan bantuan pengembangan kelapa 100 hektar dan pelayanan inseminasi buatan atau IB, ternak sapi, peralatan inseminasi buatan, dan obat hewan. Penyediaan jaringan air bersih dan rencana peningkatan jalan Manukamia Arumi 5,53 km, obat-obatan stunting, kelambu, serta paket persalinan. Demikian KK Info edisi Jumat 2 Agustus 2024 kali ini. Saya Irfan Tobing. Salam Kominfo Kasih Info.